Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait konsep matematika dasar untuk materi aturan rantai, turunan tingkat tinggi, dan turunan implisit. Ya, jadi pada hari ini kita akan menjelaskan terkait tiga materi ini, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teorema turunan. Dari teorema turunan tersebut, ya, kita dapat dengan mudah untuk menentukan nilai turunan atau diferensial dari suatu fungsi x pangkat 60 dan fungsi kedua 2x kuadrat min 4x plus 1. Yang mana untuk x pangkat 60 jika kita turunkan ini akan bernilai 60x pangkat 59, ya. Dan turunan dari Y untuk 2x kuadrat min 4x plus 1 adalah yang dua pindah ke depan gitu ya. Berarti dikalikan 2, 4x min 4 gitu ya. Lalu bagaimana bila turunan suatu fungsi adalah seperti berikut? Ya, jadi ada suatu fungsi di dalam fungsi dan fungsi ini nanti kita pangkatkan. Kalau mau cara biasa, berarti ini kan kita pangkatkan dulu 60, kita cari perkaliannya. Tetapi kan tidak mungkin ya, karena akan menghabiskan banyak waktu dan juga itu terlalu panjang. Nah, tapi sebelum kita mengetahui cara penyelesaian dari bentuk turunan seperti ini, kita ketahui dulu bahwa suatu bilangan Y ini kita asumsikan sebagai fungsi U, ya. Dan U-nya, yaitu di dalamnya, itu adalah kita sebut sebagai GX. Berarti yang 2x kuadrat min 4x plus 1 itu sendiri adalah GX, ya. Lalu semua yang ada di sini adalah fungsi U. Nah, jika G terdiferensiasi di X, atau diturunkan terhadap X, maka F terdiferensiasi di U, gitu ya. Di U berarti 2x kuadrat min 4x plus 1, gitu ya. Maka turunan dari suatu fungsi ini adalah fungsi Gx dikalikan dengan G aksen X. Nah, untuk mengetahui caranya, kita pahami dulu sebelumnya notasi turunan. Notasi turunan pada contohnya ini ya, suatu fungsi dari turunan dari Y, di mana Y itu adalah suatu fungsi X. Kita bisa menyebutkan F aksen X atau turunan pertama dari suatu fungsi X atau notasi Y aksen atau kita menggunakan notasi Leibniz yaitu pakai dy per dx. Nah, apa perbedaannya? Ya tidak ada, gitu. Perbedaannya hanya penulisannya saja, tapi ketiga ini maknanya sama, gitu ya. Jadi kalau pada slide selanjutnya saya menuliskan dy per dx tidak usah bingung, artinya dia adalah turunan dari suatu fungsi. Kita lihat. Kita kembali kepada soalan sebelumnya. Nah, 2x kuadrat min 4x plus 1 dipangkatkan 60. Artinya apa? Jika menggunakan teorema sebelumnya seperti ini, gitu ya, kita akan mengetahui bahwa Gx itu kita turunkan terhadap X dan Fu diturunkan terhadap U, yang mana U itu adalah si Gx ini ya, 2x kuadrat min 4x plus 1. Sehingga ketika kita mau memasukkan mensubstitusikan pada persamaan Leibniz di sini, yang mana Y itu adalah ini, kita masukkan apa adanya ke atas dan diturunkan terhadap dx, gitu ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan untuk penyelesaian ini kita turunkan terhadap si U. Maka kita bisa menambahkan manipulasi aljabar yang mana kita memasukkan bentuk pembagian dari si fungsi Gx atau si U tadi. Yang mana kalau ini misalnya dibagi, hasilnya akan 1. Ya. Kalau pada aslinya kan 1 dikalikan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, ya hasilnya ya sama gitu ya. Hanya saja keberadaan si manipulasi aljabar ini akan membantu kita untuk menurunkan masing-masing dari bagian fungsi yang ada di pangkat 60 ini.
Nah, setelah kita tuliskan persamaan atau manipulasi aljabarnya, sekarang kita pindah bagian. Ya, kita pindah bagian penyebutnya. Ya, dx ini kita pindah ke kanan, yang bagian manipulasi aljabar yang bagian penyebutnya kita pindahkan ke bagian kiri, sehingga jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung dapat dengan mudah untuk menurunkannya. Kita misalnya mulai yang mudah dulu dari yang bagian kanan, ya, bagian ini. Berarti 2x kuadrat min 4x plus 1, jika diturunkan terhadap x, maka hasilnya akan menjadi 4x min 4. Nah, ini mudah ya, masih sama dengan pembelajaran pada materi sebelumnya. Nah, sekarang di bagian kiri. Nah, di bagian kiri kita melihat yang di dalam kurung ini dianggap sebagai suatu kesatuan. Adalah misalnya kita simbolkan ini misalnya dengan f ya, suatu fungsi f diturunkan terhadap f. Maka kalau kita soalnya suatu fungsi misalnya y sama dengan f pangkat 60 gitu ya. Kemudian kita turunkan terhadap f, maka nanti akan menjadi 60 f pangkat 59. Nah, ini juga sama. Karena yang dalam kurung ini sudah sama dengan di bawahnya, maka kita langsung bisa menurunkannya seperti cara yang di sebelah kanan ini. Oke ya, jadinya 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Yang 4x min 4 ini dapat yang dari yang penurunan yang sisi sebelah kanan. Lalu tinggal kedua bagian kita kalikan. Yang mana bisa dikalikan? Kita kalikan dengan pangkatnya yang sama, yaitu yang pangkatnya sama dengan 1. Ini kan asumsinya pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Nah, ini bisa kita kalikan dengan yang belakang. Jadinya berapa? 6 kali 4, berarti 240x ya, 60 kali 4. Kemudian 60 dikali yang belakang juga. Jadi 240x dikurangi 240 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59. Itu adalah hasilnya. Bisa nggak disederhanakan lagi? Ya sebetulnya bisa saja, tapi kan cukup panjang ya. Karena pertama Anda harus mengkalikan yang di dalam kurung ini dengan pangkat 59. Kalau asumsinya misalnya pangkatnya hanya 2, ya silakan dilakukan perkalian ya. 2x kuadrat min 4x plus 1 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 kalau pangkatnya 2 ya. Kemudian setelah ketemu hasilnya baru dikalikan dengan yang depan. Tapi kan ini pangkatnya 59, cukup banyak ya. Jadi sampai sini juga sudah tidak masalah. Yang kedua, nah, sekarang bagaimana kalau contohnya seperti ini? Kalau kita punya suatu fungsi seper, ya, seper dari suatu fungsi pangkat 3, nah, ini bisa kita buat formasinya menjadi seperti di sebelah kanan. Kita pindahkan ke atas, atau seperti perkalian silang, tetapi pangkatnya berubah menjadi negatif. Selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama seperti pada contoh yang pertama ini. Kita tuliskan dulu Y aksen sama dengan DY per DX. Ya. Kemudian D, Y-nya kita ambil dari atas. Kita ambil yang sudah kita ubah bentuknya. Berarti 2X pangkat 5 min 7 pangkat min 3 diturunkan terhadap X. Gitu ya. Nah, cara selanjutnya kita buat manipulasi aljabarnya. Apa yang manipulasi aljabar yang kita butuhkan? Yaitu yang di dalam kurung ini supaya nanti yang sebelah kiri ini bisa kita turunkan sebagaimana bentuk dari fungsi sederhana berikut. Ya, next. Berarti kita butuh manipulasi aljabar D 2x pangkat 5 min 7 dibagi 2x pangkat 5 min 7. Ini ya. Lalu selanjutnya yang bagian penyebutnya kita pindah. Ya, karena ini kan sebenarnya perkalian ya, jadi bisa dipindah kanan atau kiri. Berarti yang dx ada di sebelah kanan seperti ini, yang 2x pangkat 5 min 7 kita pindah ke sebelah kiri. Nah, yang gampang dulu kita bisa lakukan yang sebelah kanan. Ini bisa langsung kita turunkan terhadap x, yaitu 2x pangkat 5 menjadi 10x pangkat 4, sementara turunan dari konstanta adalah 0. Jadi hasilnya hanya 10x pangkat 4. Lalu di bagian depannya kita turunkan terhadap 2x pangkat 5 min 7, berarti misalnya yang dalam ini kita anggap sebagai suatu fungsinya ya. Berarti min 3 pindah ke depan.
Lalu min 3 dikurangi 1 ya. Jadinya adalah min 4. Kalau masih bingung kok bisa di min 4, asumsinya kita punya hutang 3, kemudian ngutang lagi 1, jadi hutang kita sekarang ada 4. Jadi karena hutang ya berarti negatif 4. Seperti ini. Lalu selanjutnya Anda bisa mengembalikan si posisinya yang negatif 4 menjadi bentuk semulanya gitu ya. Yang negatif 3 ini adalah milik karena dia tidak ada pangkat negatif ya berarti dia posisinya di pembilang. Kemudian pembilang dan pembilang bisa kita kalikan jadinya 30x pangkat 4 dibagi 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Kenapa nggak pangkat negatif 4? Karena dia sudah kembali ke posisinya yang semula gitu. Menjadi bentuk seper. Nah, ini ada untuk latihan. Kita akan coba untuk mencari yang pertama ya. Carilah turunan dari Y sama dengan 3x plus 2 pangkat 20. Ya, berarti kita sudah punya Y ya. Untuk soal nomor satu, kita tulis dulu dy per dx. Kemudian Y-nya apa? Oh, Y-nya adalah 3x plus 2 pangkat 20 per dx. Ya. Kemudian kita butuh manipulasi aljabar di sini. Berarti nanti dikalikan dengan yang di dalam kurung ya. Kemudian D dengan 3x plus 2 dibagi D 3x plus 2. Nah, selanjutnya posisi yang di penyebutnya tinggal kita switch atau kita ubah. Berarti menjadi D 3x plus 2 pangkat 20 dibagi diferensial dari 3x plus 2, kemudian dikali 3x plus 2 per dx. Nah, seperti ini bisa kita mungkin kerjakan yang kanan dulu, yang gampang misalnya. Turunan 3x plus 2 terhadap x apa ya? 3, gitu ya. Kemudian ini 20 ya. Berarti bisa kita turunkan menjadi 23x plus 2 pangkat 19. Lalu bisa kita kalikan yang memiliki pangkat yang sama, yaitu 20 dan 3 ya. 20 ke 3 berapa? 60 dikali 3x plus 2 pangkat 19. Begitu caranya. Lalu bagaimana jika untuk soal kedua? Ini kan bentuknya seper. Nah, sebelumnya kita sudah mengerjakan ya untuk seper itu bagaimana. Yang jelas nanti ini kita ubah dulu menjadi pangkatnya supaya sama seperti yang di atas ya. Bisa kita tulis seperti 2x min 1 pangkat negatif 3. Lanjutkan di sini. Tadi soalnya Y itu adalah seper 2x min 1 pangkat 3 ya. Atau bisa kita tuliskan juga dengan 2x min 1 pangkat negatif 3. Maka turunannya terhadap x adalah sama dengan, oh y-nya mana? Y-nya kita ambil yang ini. Berarti 2x min 1 pangkat negatif 3 dibagi dx. Kemudian kita masukkan manipulasi aljabarnya adalah yang di dalam kurung ya. Berarti 2x min 1 diturunkan terhadap, bukan turunkan terhadap, ya manipulasinya berarti tuliskan yang sama dulu. Oke, seperti ini. Nah, lalu kemudian tinggal kita pindah ruas yang bawah. Pindah posisi aja ya. 2x min 1 pangkat min 3
kita turunkan terhadap 2x min 1. Lalu yang ini adalah 2x min 1 diturunkan terhadap x. Lalu kemudian yang ini bisa kita lakukan negatif 3-nya pindah ke depan ya. Negatif 3 dikali 2x min 1 min 4. Kemudian ini bisa dengan mudah kita temukan hasilnya adalah 2 ya. Karena turunan konstanta adalah 0. Hasilnya tinggal kita kalikan. Yang bisa dikalikan yaitu yang pangkatnya sama ya. 3 dan 2 berarti min 6 ya. Min 6 kali 2x min 1 pangkat min 4. Ini juga boleh. Atau mau kalau mau Anda pindahkan posisinya karena soalnya bentuknya seper. Ya kita ubah bentuknya seper. Jadi eh negatif 2x min 1 ya. Pangkat 4 yang atasnya 6. Begitu caranya. Kenapa kok yang 6 di atas? Karena yang pangkatnya negatif cuma yang komponen yang di dalam kurung. Kalau yang di luar kurung ini kan pangkatnya tidak negatif ya. Seperti ini. Lalu kemudian kita punya juga latihan soal seperti ini. Nomor 3. Nomor 3 itu tadi soalnya kalau tidak salah seperti ini ya. Y sama dengan X pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2 panjang ya ini pangkat 5. Berapa turunannya atau berapa nilai dy dx-nya? Biasa kita tuliskan apa adanya. D, y-nya apa? Y-nya adalah yang ini ya. Berarti tulis lagi x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2 pangkat 5. Kemudian dibagi terhadap dx. Kemudian kita masukkan manipulasi aljabarnya, yaitu yang dalam kurung saja ya. X pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2. Ya. Kemudian tuliskan lagi x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2. Selanjutnya yang ini kita pindah menjadi turunan dari x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2 pangkat 5 kita turunkan nanti terhadap x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2. Lalu sisi satunya adalah x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2. Ini kita turunkan terhadap x. Berapa hasilnya? Yang bagian kiri adalah 5 dikali x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2 pangkat 4. Ya, karena 5 min 1. Yang bagian sisi kiri, kanan, ini dengan mudah kita bisa tuliskan berarti 3x kuadrat min 8x plus 3. Begitu. Selanjutnya bagaimana? Ya kita kalikan yang 5 dengan yang di dalam kurung sini, gitu ya. Berapa hasilnya? 5 kali 3, 15. X kuadrat min 40x. Kemudian plus 15 ya. Dikali X pangkat 3 min 4x kuadrat plus 3x plus 2. Begitu. Hasilnya adalah seperti ini. Oke,
Ini adalah terkait materi turunan berantai ya. Jadi dilakukan selama beberapa kali seperti rantai. Gitu ya. Tapi beberapa kali saling berkesinambungan. Selanjutnya, ini adalah tentang turunan tingkat tinggi. Ini sederhana saja ya sepertinya ya. Jadi suatu turunan itu bisa kita turunkan lagi sampai dia bernilai nol gitu ya. Jadi ini turunan pertama. Jadi selama ini kan kita hanya melakukan turunan sampai pertama. Tapi ternyata bisa kita lakukan lagi sampai 2, 3, 4, atau bahkan 5 ya. Tapi hasilnya dapat kita lihat pada suatu bentuk fungsi 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8, dia hanya memiliki nilai sampai dia diturunkan sebanyak 3 kali. Atau kalau misalnya kita sebut fn pangkat x, itu n-nya itu sampai 3. Tapi kalau lebih dari 3 atau 4 dan 5 gitu ya, dia akan bernilai 0. Seperti itu saja. Ini juga sama ya. Jadi dia akan bernilai 0 jika nilai turunannya itu sebanyak lebih dari 3 kali. Berarti kalau kita amati kapan dia akan bernilai 0, jadi tergantung pangkat di suatu fungsi yang paling besar itu ya. Kalau semisalnya pangkat paling besarnya 3, otomatis lebih dari 3, nanti dia akan bernilai 0. Tapi kalau ternyata maksimal ada yang paling tertinggi dalam suatu fungsi pertamanya itu adalah 2, ya berarti setelah 2 dia nanti akan bernilai 0. Ya, fungsi ini juga kita bisa tuliskan juga dengan bentuk dy dx ya. Kalau bentuk dy dx bentuknya adalah seperti ini. Dy dx adalah turunan pertama. Kalau d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah untuk penulisan notasi untuk turunan kedua. Ini adalah bentuk turunan ketiga, ini yang 4, dan ini yang 5. Tapi kalau secara konsepnya masih sama. Hanya perbedaan di cara menulisnya saja. Nah, nomor 1. Carilah kapan bila dny per dxn adalah sama dengan 0. Berarti yang ditanyakan n itu lebih dari berapa jika misal hasilnya adalah 0. Artinya kita harus menurunkan ini, fungsi y ini, persamaan y ini menjadi atau sehingga dia bisa menjadi 0. Kita coba soal nomor 1. Y itu kita memiliki hasilnya kan x pangkat 3 min 4 x kuadrat plus 3x plus 2 ya. Turunan pertamanya adalah berarti 3x kuadrat min 8x plus 3. Kita tidak perlu melakukan manipulasi aljabar seperti sebelumnya ya, karena di sini tidak ada tanda kurung ya. Di sini tidak ada informasi tambahan ini dikurungkan lagi pangkat berapa tuh tidak ya. Ini hanya pangkat 1 saja. Kalau pangkat 1 ya sudah apa adanya. Tapi kalau pangkatnya 2, 3 dan seterusnya di sini ada tanda kurungnya lebih baru kita pakai aturan rantai. Tapi kalau ini adalah penurunan biasa. Kemudian ini kita lanjutkan untuk turunan keduanya menjadi 6x min 8. Turunan ketiganya adalah 3 gitu ya. Berarti 6. Lalu kemudian untuk turunan keempatnya adalah 0. Nampak ya. Jadi kesimpulannya dny per dxn sama dengan 0 jika n lebih dari 3. Begitu. Kemudian kita akan mencari lagi untuk soal kedua. Oke. Kalau soal kedua itu ternyata di sini bisa kita tidak ditanya kapan dia 0 ya, tapi langsung diminta turunan keempatnya itu nilainya berapa. Nah, berarti tinggal kita cari turunan keempatnya. Ya, nomor 2 sini. Y adalah x pangkat 5 min 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 3x plus 15. Berarti turunan pertamanya adalah, kita langsung tuliskan ya,
Berarti 5 x pangkat 4 min 3 kali 4 12 x pangkat 2 plus 6 kali 2 12 x plus 3. Kemudian turunan keduanya adalah 4 kali 5 20 x pangkat 3 min 24 x plus 12. Turunan ketiganya sekarang berapa? Berarti 60 x kuadrat min 24. Turunan keempatnya, ini tiganya kurang ya. 2 kali 6, 12. Berarti 120 x. Hasilnya nilai untuk turunan yang keempat adalah 120 x. Ini adalah untuk konsep turunan tingkat tinggi. Nah, ini adalah untuk materi yang terakhir, yaitu turunan implisit. Turunan implisit ini seperti gabungan persamaan ya. Jadi ada suatu fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Bagaimana kita mengetahui turunan dari bentuk persamaan ini? Kalau semisalnya bentuknya seperti ini, ya mudah ya. Turunkan biasa jadinya 6x plus 4. Kalau ini bagaimana? Ya berarti kita sedikit meminjam konsep dari aturan rantai ya. Yang mana kita membutuhkan manipulasi aljabar pada salah satu persamaan berikut. Yang mana? Yang bagian Y. Begitu. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Kita memiliki suatu persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ya. Jadi semua sisi ruas kiri maupun ruas kanan kita tuliskan persamaan Leibniz-nya dulu dalam bentuk dy per dx. Berarti yang sebelah kiri adalah d gitu ya. X kuadrat plus y kuadrat per dx. Yang kanan juga. Kita tulis dengan notasi Leibniz D25 per dx. Yang bisa kita kerjakan dulu, anggaplah yang sebelah kanan dulu ya. Suatu konstanta jika diturunkan terhadap x adalah 0. Maka ini bisa kita tuliskan 0. Lalu untuk bagian yang kiri, ini kita pisah. X sendiri, yang Y juga sendiri. Ya, D-nya juga sendiri. Jadi tadi seperti ini. Nah, kalau sudah dipisah, kita kelihatan ya, kalau X bisa kita turunkan terhadap X, kalau Y itu kan tidak bisa diturunkan terhadap X karena bentuk persamaannya beda gitu ya. Ini bentuk fungsinya beda. Ini adalah fungsi Y, ini adalah yang X, jadi nggak bisa. Kalau yang mudah kita kerjakan dulu yang depan sini, berarti X kuadrat diturunkan terhadap X, jadinya 2X. Nah, di bagian sini, kita melakukan persamaan seperti aturan rantai ya. Kita masukkan manipulasi aljabar. Jadi kalau pada bagian ini saya tambahkan set, saya tambahkan di bagian sini ya. Kita itu sudah ketemu nilai yang paling kiri adalah 2x ditambah dy kuadrat per dx. Nah, kita berikan manipulasi yang di dalam kurung, yaitu dy per dy. Ya, y saja nggak perlu pakai kuadratnya tidak perlu. Karena kan hanya turunkan terhadap y saja sudah bisa. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan supaya y bisa turunkan terhadap y. Jadi harus sama ya, y dengan y. Yang x jadi pindah ke kanan. Maka jadinya kita tulis 2x plus dy kuadrat per dx dikalikan dy per, oh maaf ini y ya, ini dx. Nah, yang ini saya masukkan lagi ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Dia ada bagian yang sedikit kurang ya, kalau misalnya belum ada yang masih bingung. Kemudian, y kuadrat, kita sekarang sudah bisa menurunkan terhadap y. Sebagaimana x diturunkan terhadap x, maka y juga harus diturunkan terhadap y. Begitu ya.
Jadi Y kuadrat turunkan terhadap Y hasilnya adalah 2Y. Dikalikan DY per DX. Nah, DY per DX ya sudah biarkan saja. Seperti ini. Maka selanjutnya kita bisa melihat apa karena yang dimintanya adalah DY per DX, maka selain DY per DX kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, di sebelah kanan sama dengan. Kalau operasi penjumlahan, jika kita pindahkan ke sisi kanan dari suatu persamaan, maka dia akan menjadi negatif 2x, gitu ya. Kalau cara dulu ketika kita belajar ya, sisi kiri itu dikurangi 2x ya, kanan berarti juga dikurangi 2x. Makanya ini sekarang sisanya yang kiri 0, yang kanan jadinya min 2x. Kemudian di sini ada operasi perkalian ya. Bagaimana misalnya kita ingin memindahkan perkalian ini ke kanan ya. Berarti kalau cara sederhananya 2y yang sebagai pembilang ketika dipindah ke sebelah kanan ya berarti dia menjadi penyebut. Atau pada kita belajar terkait konsep bilangan dulu, kalau sebelah kirinya kita ingin menghilangkan 2y, maka kita bagi dengan 2y ya. Yang kanan berarti juga dibagi 2y gitu. Yang sebelah kiri habis, yang sebelah kanan tinggal 1/2y. Lalu dikalikan jadi min 2x per 2y seperti ini. Yang ini, yang sisi kiri, tinggal si dy per dx. Yang mana ini adalah bagian dari soalnya yang ditanyakan ya. Dy per dx-nya berapa? Nah, sisinya sudah kelihatan persamaan yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2, kita coret. Maka hasilnya min x per y. Dan di mana dy per dx adalah suatu bentuk notasi dari suatu turunan. Maka y aksennya adalah, atau turunan dari suatu persamaan ini adalah min x per y. Begitu. Jika Anda masih kurang paham, bisa diulangi kembali video pembelajaran ini. Ini adalah contoh kedua, ya. Kita punya Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X, ya. Kemudian sebelah kiri dan sebelah kanan kita tuliskan seperti persamaan Leibniz, apa adanya. DY, yang mana Y-nya itu adalah bagian yang kiri, semuanya tuliskan. Yang ini juga DY per DX, Y-nya adalah X pangkat 3 tulis X pangkat 3, gitu ya. Kemudian bagian ini kita pisahkan, gitu ya. Kita turunkan terhadap X sendiri, yang satunya juga sendiri. Jadinya seperti ini. Nah, pada bagian ini kita melihat mana yang bisa kita turunkan dengan mudah gitu ya. Yang jelas pada bagian ini kalau misalnya mau diturunkan jadi yang ini ya, yang ini bisa kita langsung turunkan menjadi 3x pangkat 2 sudah. Lalu pada bagian ini ternyata tidak bisa ya, karena Y itu dimintanya adalah diturunkan terhadap X. Tapi kan seharusnya kalau mau diturunkan harus seperti ini. X dengan X berarti Y seharusnya di sini juga dengan DY gitu ya. Dan ini juga Y seharusnya dengan DY. Maka kedua bentuk apa namanya, persamaan ini atau fungsi ini harus dilakukan manipulasi aljabar, dikalikan DY per DY untuk semua sisi, baik sisi yang ini maupun yang ini. Setelah itu tinggal dibalik ya. Ini kan tadinya DY per DY, kemudian yang sini DY pangkat 3 per DX. Maka DX yang di sini kita pindah ke sebelah kanan ini. Jadinya seperti ini. Yang sisi satunya juga seperti itu. Setelah kita pindah seperti ini, kita bisa lihat, sudah bisa kita turunkan karena sudah ada Y terhadap Y. Ini juga Y terhadap Y. Lalu kita turunkan berarti 3Y kuadrat. DY dx-nya masih ada gitu ya. Tuliskan saja kembali. Kemudian 7Y diturunkan terhadap Y. Berarti tinggal 7 dikali DY per dx. Kemudian DY, karena dua ruas ini punya nilai DY per dx, maka DY per dx bisa kita keluarkan sebagai bentuk berikut. Ya, kita bentukkan keluarkan dalam bentuk perkalian seperti ini dalam kurung. Gimana kalau misalnya ini dikalikan ke sini dan dikalikan ke sini, hasilnya akan sama dengan yang ada di bawah. Setelah kita memiliki persamaan seperti ini, maka kita dapat menentukan nilai turunan atau DY per dx-nya. Maka yang dalam kurung ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Menjadi 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Maka ini adalah hasilnya.
Ini sama saja ya, ini hanya beda penulisan notasi turunannya saja, tapi maknanya sama. Baik, selanjutnya adalah latihan. Bagian terakhir adalah kita melakukan latihan untuk coba soal yang pertama. Ya, soal yang pertama. Di sini ada x kuadrat plus 5y pangkat 3 sama dengan x plus 9. Berapa nilainya? Ya berarti ingat ya, kedua ruas ini kita berikan notasi Leibniz-nya dulu. Apakah ada yang lain? Oh, bisa kita tuliskan di sini saja ya, yang besar. Nomor satu. Berapa soalnya? Oke, soalnya x kuadrat plus 5y pangkat 3 sama dengan x plus 9. Ya, mengotak x plus 9. Lalu kita teruskan kedua ruas dy per dx ya. Dy per dx sama dengan dy per dx. Berarti ini dy-nya adalah x kuadrat plus 5y pangkat 3 dibagi dx sama dengan dx plus 9 dibagi dx. Gitu ya. Nah, kemudian yang bagian ini kita pisah ya. Dx kuadrat per dx sendiri ditambah D5Y pangkat 3 per DX sendiri. Lalu yang ini bisa kita langsung turunkan, nilainya adalah 1. Yang ini juga bisa kita turunkan, ketemu 2X ya. 2X ditambah D5Y pangkat 3 per DX. Nah, ini tidak bisa diturunkan ya, karena yang atas Y, yang bawah X. Sehingga kita bisa lakukan manipulasi aljabar dengan menambahkan DY per DY sama dengan 1. Lalu yang bawah kita pindah ruas menjadi 2x plus D5y pangkat 3 per dx sama dy maaf dy dikali dy per dx sama dengan 1. Nah, yang ini sudah bisa kita turunkan karena posisinya sudah y dan ini juga sudah y. Menjadi 2x plus 3 kali 5, 15 ya. 15y kuadrat kali dy per dx sama dengan 1. Kita pindah sebelah sini. Kemudian kita tinggal pindah ruas ya. Sebelumnya kita punya nilai 2x ditambah 15y kuadrat dikalikan dy per dx sama dengan 1 ya, yang bawah ini. Nah, yang 2x bisa kita pindah ke sisi sebelah kanan, berarti menjadi 15y kuadrat d per dx sama dengan 1 min 2x. Kemudian 15y kuadrat kita bisa pindahkan juga ke sebelah kanan. Ini kan operasi perkalian ya. Menjadi 1/2x dibagi 15y kuadrat. Nah, kalau ada yang masih bingung, bisa Bu cara pindah ruasnya bagaimana? Nah, sebelumnya kan kita punya 2x plus 15y kuadrat min dy per dx sama dengan 1. Jika kita ingin menghilangkan 2x di sini, maka kan harus dikurangi dengan min 2x ya. Berarti 2x ya min 2x gitu ya. Plus 15y kuadrat dikalikan dy per dx sama dengan 1 min 2x. Gitu kan ya. Nah, 2x min 2x kan sudah habis. Dia 0. Yang di sebelah kanan menjadi 1 min 2x. Makanya nilai kita ketemu seperti ini. Gitu. Nah, saja tinggal perkalian di sini bagaimana? Semisal kita ingin menghilangkan perkalian yang 15y kuadrat, ya berarti kita harus bagikan dengan
kita bagi dengan 15 Y kuadrat kan? Atau ya kita kali 1/15 Y kuadrat sama aja. Kalau yang sebelah kiri kita bagi dengan 15 Y kuadrat, maka yang sebelah kanan juga kita bagi 15 Y kuadrat. Nah, 15 Y kuadrat dibagi 15 Y kuadrat berapa? Asumsinya misalnya kalau saya anggap ini konstanta ya, 15 dibagi 15 berapa? Kan 1. Dicoret, coret, sudah 1. 1 kali DY per DX, ya tinggal DY per DX. DY per DX. Maka sama dengan hasilnya 1-2 X per 15 Y kuadrat. Begitu. Ketemu hasilnya sama seperti ini. Selanjutnya, soal yang kedua nih. Soal yang kedua. Soal yang kedua, bisa nanti Anda kerjakan secara mandiri ya. Saya hanya akan memberikan clue sampai beberapa step, lalu Anda lanjutkan. Di sini kita memiliki nilai 4X kuadrat Y min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Bagian ini, saya yakin Anda bisanya sudah bisa ya, karena di beberapa latihan sebelumnya sudah diajarkan. Yang ini bisa langsung kita turunkan terhadap X, yang ini kita harus pakai manipulasi aljabar dengan dikalikan DY per DY. Lah, kalau seperti ini bagaimana? Di sini ada komponen X dan ada komponen Y. Maka kita bisa melakukan penurunan pada eh, bilangan yang ini dengan cara memisahkannya. Kita memakai turunan perkalian ya, turunan perkalian fungsi yang dulu, yang eh, F pangkat F aksen X dikali G X ditambah F X dikali G aksen X atau yang UV ya. Jika semisal U itu adalah 4X kuadrat dan V adalah Y, gitu ya. Maka turunan dari U adalah 8X, sementara turunan dari V adalah ya turunan Y terhadap X ya. DY per DX, begitu. Seperti ini saja. Lalu kemudian kita punya perkalian yang suatu turunan fungsi ya. Suatu fungsi kalau diturunkan itu kan nilainya adalah U aksen V ditambah U V aksen gitu ya kemarin ya. Nah, U aksennya berapa? 8X. V-nya berapa? Maaf ini V aksen. V-nya berapa? Y ya ditambah U, U-nya adalah 4X kuadrat dikali V aksennya berapa? DY per DX. Begitu. Kalau ini sudah ketemu, tinggal Anda masukkan ke persamaan yang sebelah sini. Saya tulis. Jadi kalau kita tuliskan ya, D, D, gini aja deh. 4X kuadrat Y min 3Y per DX, gitu ya. Sama dengan D, X pangkat 3 min 1 per DX. Kemudian D 4X kuadrat Y per DX dikurangi D 3Y per DX. Nah, karena ini Y dan ini adalah X, maka kita perlu tambahan manipulasi aljabar ya. DY per DY sama dengan ini bisa langsung kita turunkan menjadi 3X kuadrat ya. Nah, turunan dari 4X kuadrat Y kita sudah ketemu hasilnya adalah ini ya. Kita tuliskan 8XY plus 4X kuadrat DY per DX dikurangi dikurangi berapa nih tinggal di switch berarti D3Y per DY yang ini DY per DX sama dengan 3X kuadrat. Itu
gitu ya. Kemudian pada posisi ini yang 8XY, itu bisa Anda pindahkan ke ruas sebelah sini. Kemudian yang DY dan DY sini bisa kita keluarkan. Berarti sementara bisa kita tulis 4X kuadrat. Nih ya, ini DY per DX. Berarti 4X kuadrat min turunannya dari ini berapa? 3 ya. Sama dengan 3X kuadrat min 8XY. Begitu. Nah, ini tinggal Anda pindahkan yang 4X kuadrat min 3 ke sebelah posisi sebelah kanan. Oh, kalau gitu sebenarnya saya langsungkan saja ya. Berarti DY per DX itu nanti sama dengan 3X kuadrat min 8XY per ya 4X kuadrat min 3. Jadi begitulah hasilnya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang 3 hal. Tentang pertama aturan rantai, yang kedua adalah turunan tingkat tinggi, ya yang turun dapat diturunkan berkali-kali, dan yang terakhir adalah turunan implisit. Silakan Anda pelajari kembali dan jika masih belum paham boleh apa ya diulangi lagi video rekaman ini. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.